Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Sri Wahyuni. Saya dari kelas FM 19D dengan NIM 1057211111019. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua macam metode analisis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis vertikal, yang kedua ada analisis horizontal. Untuk itu, yang pertama saya akan menjelaskan analisis vertikal atau statis. Nah, ini merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Nah, analisis ini dilakukan antara pos-pos yang ada dalam satu periode. Pada laporan analisis vertikal ini, kita dapat menerapkan rumus nilai pos dikali dengan 100%, kemudian dibagi dengan nilai pendapatan. Nah, contohnya saja dalam laporan laba rugi PT Indomakmur Tbk. Nah, di mana nilai posnya itu 19.594.636, kemudian kita kali dengan 100%, lalu dibagi dengan 40.053.732, sehingga menghasilkan 48,92%. Nah, selanjutnya, lakukan hal yang sama pada setiap pos-pos dari tahun 2015 hingga tahun 2016, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Pada laporan laba rugi PT Indomakmur Tbk, dapat ditarik kesimpulan bahwa laba kotor mengalami sedikit penurunan persentase walaupun secara nominal itu meningkat. Nah, demikian juga dengan laba usaha. Total beban usaha mengalami sedikit kenaikan dari 29,32% menjadi 29,34%. Ini disebabkan karena adanya kenaikan beban umum dan administrasi. Nah, secara nominal, laba rugi PT Indomakmur Tbk memang meningkat, tetapi secara persentase, laba bersih mengalami sedikit penurunan dari 16,4% menjadi 16,96%. Nah, hal ini bisa dikarenakan harga pokok penjualan dan beban umum dan administrasi menekan persentase laba bersih terhadap penjualan. Dari persentase analisis vertikal di laporan laba rugi, kinerja PT Indomakmur Tbk masih dapat dikatakan sehat, sehingga dikatakan ekspansi yang dilakukan PT Indomakmur Tbk menggunakan utang masih sejalan dengan kinerja. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada analisis horizontal, di mana analisis ini merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Pada analisis horizontal, saya menggunakan laporan keuangan neraca dari PT Indomakmur Tbk, di mana kita bisa melihat laporan keuangannya. Nah, berdasarkan laporan keuangan neraca tadi, saya dapat menarik kesimpulan apabila kita menggunakan metode analisis horizontal, kita dapat mengetahui bahwa peningkatan aset total perseroan mencapai 18,8%. Lebih banyak disebabkan oleh peningkatan laba ditahan. Nah, karena jumlah hutangnya itu mengalami penurunan sekitar 0,4%. Atau, laporan posisi keuangan menunjukkan bahwa nilai aset lancar turun sebesar 3,9%, namun aset total mengalami kenaikan sekitar 18,8%, dan kenaikan aset total ini disebabkan aset tetap mencapai 25,5%. Nah, sedangkan kewajiban lancar mengalami kenaikan sebesar 31,3%, dan kewajiban jangka panjang menurun sekitar 0,4%. Nah, dari komposisi ini kita dapat mengatakan bahwa PT Indomakmur Tbk sedang mengalami peningkatan, atau utang totalnya itu menurun, sedang ekuitasnya itu meningkat sekitar 63,3%, sehingga total pasifa meningkat sekitar 18,8% dari tahun 2015. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan banyak terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Lillahi fisabilil haq, wastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.